Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimulakan, syarat diterimanya setiap amalan kalau iman kita ini lurus. Syaratnya sholat diterima kalau wudunya dulu diluruskan. Kalau wudunya nggak lurus, maka sholatnya tidak diterima. Begitu juga wudu ini tidak akan diterima kecuali kalau iman lurus. Sudah biasa di pesantren kita bicara di antara syaratnya sholat yaitu wudu. Tapi jarang kita bicarakan bahwa syaratnya wudu itu harus imannya dulu lurus. Kalau iman tidak lurus, walaupun kita wudu 1000 kali pun tidak bernilai apa-apa. Maka iman ini harus lurus dalam setiap amalan. Amalan apa saja. Termasuk amalan kita sekarang ini membuat majelis agama. Ini persatu amalan yang besar. Majelis fikir agama, satu amalan yang besar. Tapi semua itu harus didasari dengan iman yang benar, iman yang sahih. Ada 6 rukun iman harus senantiasa kita ingat, kita bawa, kita tanamkan dalam hati kita dalam setiap amalan. Bahkan dalam setiap waktu sampai akhir hayat kita. Kalau kita mati rukun iman 6 ini enggak ada, maka kita akan celaka selama-lamanya. Pertama kali ditanamkan dalam hati bahwa yang berkuasa hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang menentukan segalanya hanya Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang menentukan segalanya. Apa yang dikehendaki oleh Allah
pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kita, tidak bisa, kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kita, tidak bisa, kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Sehingga tawajuh hati kita, harapan kita, takut kita hanya kepada Allah SWT. Kita harus paham bahwa takut kepada makhluk ini kekeliruan, karena makhluk itu nggak bisa apa-apa. Tanpa Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berharap kepada makhluk pun harus kita pahami sebagai satu kekeliruan, karena makhluk ini tidak bisa apa-apa. Bahkan makhluk tidak ada, makhluk itu tidak ada. Hanya diadakan oleh Allah, dia menjadi ada. Makhluk itu bukan ada, hanya diadakan oleh Allah. Makhluk itu tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Makhluk itu tidak bisa bergerak, hanya digerakkan oleh kudrat Allah. Nggak bisa apa-apa. Makhluk yang kecil, makhluk yang besar, makhluk yang tampak, makhluk yang tidak tampak, jin, setan, iblis, nggak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah, tanpa ketentuan Allah. La ilaha illallah. Ini harus kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Harus kita bawa di masjid kita ini, kita bawa di rumah kita, kita bawa di sawah kita bawa di ladang kita bawa ke pasar kita, sampai kita bawa masuk kubur kita, baru kita selamat. Sehingga yang ditakuti hanya Allah, yang diharap hanya Allah. Sehingga kita ini merasa malu kepada Allah kalau berbuat sesuatu yang tidak baik. Allah melihat kita, Allah yang memberikan mata kepada kita, bagaimana tidak melihat? Allah yang memberikan pendengaran kepada seluruh makhluknya yang dikehendaki, bagaimana Allah tidak mendengar? Sehingga kita ini mau bicara yang tidak baik itu tidak berani, malu kepada Allah. Kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, malu kepada Allah. Ini namanya iman ini mulai hidup dalam hati. Nabi Nuh alaihissalam itu pernah menundukkan kepala itu semula kan, sampai 40 tahun. Kenapa ya Nabi Allah? Malu kepada Allah. Ya. Kamu menundukkan kepala karena ngantuk, nggak ada nilainya. Tapi Nabi Nuh menundukkan kepala karena malu kepada Allah. Ini pahala terus nih, pahala terus. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Baginda Nabi sering melihat ke langit. Karena apa? Karena berharap kepada Allah. Jadi kalau kita ini mengangkat kepala karena berharap kepada Allah, semoga Allah turunkan hidayah, semoga Allah turunkan pertolongannya. Kalau mendudukkan kepala karena malu kepada Allah, jadi amalan terus ini. Ndangak ya untuk ganjaran, dingkluk untuk ganjaran. Tapi kalau kita ini iman ini belum merasuk dalam hati, maka nggak ada nilainya. Dingkluk karena ngantuk, ndangak karena kecengeng, ya. Nggak ada nilainya apa-apa.
Yang mulia baginda Muhammad SAW itu kalau berjalan itu senantiasa menundukkan pandangan mereka. Karena malunya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Di orang itu kalau takut kepada Allah itu, malu kepada Allah itu, keadaannya itu berubah, sikapnya jadi berubah, solah bawone berubah. Tidak berbuat seenaknya, tidak berkata seenaknya, tidak melihat seenaknya. Bahkan hati pun hati-hati, karena Allah juga melihat hati kita. Tidak seenaknya aja, badannya di masjid, hatinya di pasar, malu kepada Allah. Ini kalau iman itu masuk dalam hati. Bawa ini keyakinan ini dalam setiap kehidupan kita. Bawa keyakinan kepada Rasulullah SAW yang kedua. Jalan yang terbaik, jalan yang termulia, apa saja dalam segala urusan apa saja adalah jalan Rasulullah SAW. Dalam urusan ibadah, Rasulullah lah yang terbaik. Dalam urusan akhlak, dalam urusan perjuangan, dalam urusan apa saja yang kita pandang itu Rasulullah SAW. Makan dengan sambal, dengan garam saja, tapi dengan cara sunnah lebih menggembirakan dari makan sate gulai enggak cara sunnah. Nah, begitu. Walaupun tempat sederhana tapi ikut sunnah, lebih dicintai daripada tempat yang mewah tidak ikut sunnah. Ini tandanya orang itu punya iman kepada Rasulullah SAW. Ya, apa saja yang dibuat Rasulullah itu yang terbaik. Apa saja. Zaman Rasulullah itu zaman yang terbaik. Kata Maulana Umar, zaman Rasulullah itu orang naik unta, naik kuda, itulah yang terbaik. Bukan naik Mercedes yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa memberikan Mercedes, motor jet, Apollo kepada Rasulullah. Allah kuasa, kun jadi. Tapi kenapa Allah dikasih kuda? Kenapa Rasulullah dikasih kuda? Kenapa Rasulullah dikasih unta? Menunjukkan unta ini lebih baik daripada Mercedes. Ya, kan? Allah kuasa nggak memberikan Mercedes pada Rasulullah? Kuasa nggak? Nah, orang Jerman aja bisa bikin Mercedes. Rasul Allah SWT sangat kuasa. Tapi kenapa Rasulullah dikasih unta? Unta lebih baik. Unta ini nggak pernah tabrakan. Nah, kalau capek sembelih dimakan. Kalau Mercedes bisa dimakan? Nggak bisa. Unta ini bisa beranak, satu bisa jadi 10, 20, lama banyak. Mercedes bisa mana? Nggak bisa. Unta itu bisa keluar susunya, diminum, segar, enak. Mercedes keluar keluknya, bukan keluar susu. Kalau orang naik unta itu sudah seperti olahraga yang bagus sekali. Ya, badannya sehat, nggak rematik, nggak sakit-sakitan. Mercedes itu mendut-mendut kelihatannya, tapi itu bikin penyakit, rematik, macam-macam, nggak sehat. Nah. Mercedes itu perlu dibikin jalan raya. Bikin jalan itu harganya mahal, miliar-miliar, triliun-triliun, sampai negara utang-utang kemana-mana gara-gara bikin jalan raya itu. Coba naik unta aja, nggak usah bikin jalan raya, jalan, nggak usah bikin jembatan, langsung nyabrang kali. Mana lebih baik, Mercedes atau unta? Nah,
Tapi orang itu melihat sekilas saja, Mercedes lebih baik. Nah, tidak. Unta lebih baik. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh saja bagaimana kita berpikir. Itu pakai sarung dengan pakai celana yang kenceng-kenceng seperti celananya anak-anak sekarang itu enakan mana? Sarung. Pakai sarung itu longgar, darah lancar. Kalau kademen bisa untuk kemulan. Gitu. Macam-macam manfaatnya. Kalau celana yang itu, Masya Allah, gara-gara celananya kenceng, akhirnya berdiri, kencingnya dengan berdiri. Ketika kencing berdiri, akhirnya istinjaknya nggak bisa bersih, celananya kena kencing, sholatnya nggak sah, akhirnya ke neraka. Gara-gara celana itu. Loh, ini celana kok bisa sampai neraka? Iya, urutannya itu. Belum lagi itu pakai celana tiru-tiru orang kafir, itu sudah dosa itu. Kamu pakai celana dengan niat tiru-tiru orang Amerika, tiru-tiru orang Michael Jackson, niru-niru orang-orang kafir itu dosa, nggak boleh. Saya tidak niat niru-niru, pokoknya pakai itu aja. Ya, walaupun nggak niat niru-niru, tetap juga jelek. Tetap juga jelek. Tapi kalau niru-niru Rasulullah SAW dapat pahala. Nah, Rasulullahnya kekasih Allah. Kita meniru-niru saja, belum hakiki. Baru niru-niru saja, terok soleh ganjaran. Niru-niru para sahabat, niru-niru orang-orang soleh yang merupakan penerus-penerusnya Rasulullah SAW. Ini sudah satu keberuntungan. Ma ra'ahul mu'minuna khaira fa wa indallah khair, wa ma ra'ahul mu'minuna syarra fa wa indallahi syarr. Jadi budaya orang-orang iman, apa saja yang dianggap oleh orang-orang iman, orang-orang soleh, para ulama-ulama, itu dianggap baik, kamu tiru, itu baik. Dan apa saja yang dianggap oleh orang-orang iman, orang-orang soleh nggak baik, jangan kamu kerjakan, itu buruk itu. Karena orang iman itu orang yang hatinya senantiasa tawajuh kepada Allah, maka tindakan-tindakannya, pendapat-pendapatnya itu ada nilainya. Walaupun bukan nabi, bukan rasul, tapi karena mereka pengikut para nabi, para rasul, itu orang-orang iman itu ada nilainya pendapatnya. Dan niru-niru orang iman, niru-niru orang soleh itu penting. Wa tasyabbahu illam takunu minhumu innat tasyabbuha birrijali falahu. Tiru-tirulah orang-orang baik itu, walaupun kamu itu belum baik, tapi niru-niru orang baik itu sudah keberuntungan. Iman kepada Rasulullah SAW menimbulkan cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menimbulkan cinta kepada umat Rasulullah SAW. Kita ini kalau memandang orang Islam ini jangan hanya memandang orang gitu, ini umat Rasulullah, ini pengikut Rasulullah, orang yang beriman kepada Rasulullah. Maka saya harus hormati dia, harus saya sayangi dia, harus saya muliakan dia. Itu tandanya iman kita kepada Rasulullah itu benar. Kalau kita melihat orang Islam itu biasa-biasa saja, tandanya iman kita ini merosot. Kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasul itu biasa-biasa saja, menunjukkan iman kita ini dalam keadaan lemah. Satu sunnah
sekecil-kecilnya sunnah harus kita hargai melebihi dunia dengan segala isinya. Karena setiap sunnah Nabi mendatangkan kecintaan Allah. Dan kecintaan Allah itu lebih mahal dari segalanya. Maka orang itu kalau di rumah berpikir sunnahnya Nabi di rumah itu apa toh? Di masjid juga begitu, sunnahnya Nabi di masjid apa toh? Di pasar begitu juga, sunnah Nabi di pasar apa toh? Berpakaian ini sunnah apa tidak ya? Orang iman itu berpikir sunnah apa tidak nih? Jangan enak apa tidak, sunnah apa tidak. Sunnah itu maksudnya dulu amalannya Rasulullah, bukan sunnah maksudnya hukum sunnah. Sunnah dengan hukum sunnah itu lain loh ya. Kalau hukum sunnah itu dikerjakan baik, tidak dikerjakan nggak dapat dosa. Ya, kalau sunnah Rasul itu maksudnya kehidupan Rasul, mengikuti Rasul. Semua kehidupan kita renungi bagaimana mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan setiap sunnah lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Walaupun kita tidak paham, bagi orang iman pakai siwak dari kayu arok, dari kayu harganya Rp1.000 itu lebih baik, lebih berharga daripada beli sikat gigi yang harganya 1 juta umpamanya. Sikat gigi dari apa gitu, dari harga 1 juta ada apa enggak sikat gigi? Enggak ada ya? Enggak ada. Mau ikut sunnah seneng, wis selamat. Tapi kita ini mau mengatakan sunnah atau tidak, ya harus kembali kepada orang-orang ahlinya, kepada para ulama-ulama. Jangan kalau tidak tahu itu terus langsung ini bukan sunnah. Kowe ngerti mau apa kowe? Sik to. Tekok ning ulama-ulama. Tanya kepada orang-orang ahlinya ini sunnah atau tidak. Kalau para ulama, para imam-imam, para orang-orang ahli mengatakan sunnah ya sunnah. Kalau tidak ya tidak. Ini tidak boleh ngawur ini, maka orang itu harus dekat dengan orang-orang ahli itu harus. Orang yang bukan ahlinya tidak berhak, kecuali kalau dia menceritakan perkataan orang yang ahli. Orang petani yang nggak ngerti ilmu kedokteran ngomong obat tidak berhak. Ini obat ini bagus kok. Nah, kok bisa bagus? Saya minum langsung seger. Iya seger. Ini bukan mesti bagus. Kadang-kadang seger malah bahaya, itu narkoba nanti. Ya. Tanya sama ahlinya, ini obat baik apa enggak? Nanti dimakan seger tahu-tahu ginjalnya jebol. Dimakan seger tahu-tahu otaknya rusak. Bukan seger ternyata teler, bukan seger. Maka tanyalah apa-apa pada ahlinya. Dan dalam setiap amalan kita, setiap hidup kita bawa keyakinan kepada kitabullah. Kita ini punya pedoman. Dunia ini milik Allah, dan di dunia ini Allah telah turunkan pedoman namanya Al-Quran. Maka apa-apa itu harus tanya kepada ahlinya, ini halal apa haram. Nah inilah tugasnya para ulama, tugasnya pesantren-pesantren menjelaskan kepada umat ini. Karena sekarang ini banyak orang menafsirkan Al-Quran menurut pikirannya sendiri, tidak melalui orang-orang yang ahlinya. Akhirnya anjing jadi halal. Di Quran nggak ada kok anjing haram, tuh nggak ada. Karena kamu tidak membaca Quran dengan teliti, akhirnya begitu itu.
Kalau kamu membaca dengan teliti, maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan kita suruh mengikuti Rasul, dan Rasul sudah memberikan arahan jangan makan anjing. Ikut Rasul sama juga dengan ikut Quran. Di Quran itu tidak ada itu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, nggak ada. Suruh sholat gitu dok. Wah, di Quran nggak ada kok subuh 2 rakaat itu. Saya mau sholat 10 rakaat. Di Quran nggak ada. Nah, di Quran nggak ada, tapi Quran sudah mengarahkan ikuti Nabi. Kalau Nabi subuh itu 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Begitu juga masa anjing ini di Quran nggak ada, tapi Quran menyuruh kita ikuti Nabi. Nabi nggak boleh kalau makan anjing. Ringkesnya begitu panjang ini. Jadi kita tidak akan paham Al-Quran kecuali dengan hadis-hadis Nabi. Nggak bisa dipahami Quran kecuali dengan hadis. Yang paham Quran yang 100% hanya Nabi. Maka kita tidak bisa memahami Quran kecuali dengan hadis-hadis Nabi. Dan kita tidak akan paham hadis-hadis Nabi kecuali dengan santri-santrinya Nabi yang sangat paham dengan hadis itu. Itulah para sahabat. Nah, kita ini harus baca nasihat-nasihat para sahabat supaya paham sunnah Nabi, supaya paham hadis-hadis Nabi. Dan kita tidak akan paham kehidupan para sahabat, fatwa-fatwa para sahabat kecuali rujuk pada ulama-ulama yang ahlinya. Diurut ini, bukan sawenaknya sendiri gitu, ada urutannya. Kayak negara itu ada urutannya, lurah, camat, bupati, gubernur, begitu. Bukan mau bayar pajak langsung presiden loh. Ke Istana Merdeka sana, Pak SBY saya mau bayar pajak, ini sawah saya di Temboro mau bayar pajak. Kamu kan presiden Indonesia toh? Iya, ini bayar pajak nih 5.000. Nah. Hei, jangan ke tempat saya. Nggak kemana? Sana lo tanya sama Pak Lurah kamu, nah lo jangan ke sini. Nah, seperti itu juga. Sekarang orang langsung Quran, langsung hadis, nggak mau nasihatnya para ulama, akhirnya keluar semua itu akhirnya jadi ngalor ngidul nggak karu-karuan. Ini zaman fitnah mulai kan, semua orang merasa pinter. Akhirnya pinter keblinger. Nah, mulai kan dalam setiap amalan kita bawa keyakinan kepada negeri akhirat. Setiap amal apa saja, di rumah, di masjid, dan seluruh kehidupan kita, kira-kira nanti di akhirat ini ada manfaatnya atau tidak? Sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat. Sebentar lagi dunia ini akan kita tinggalkan. Maka pikiran pertama kali itu bagaimana nanti di akhirat ya? Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang bermanfaat di akhirat. Maka bagaimana harta kita bermanfaat di akhirat? Gunakan untuk ridho Allah. Anak kita yang sebenarnya adalah anak yang nanti bermanfaat di akhirat. Maka anaknya dijak amal agama. Bukan anak yang jadi presiden, jadi menteri, jadi yang kaya, bukan. Anak yang bermanfaat di akhirat, yaitu anak yang mengamalkan agama. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah yang nanti bermanfaat di akhirat. Pikirannya akhirat, mau ke akhirat. Kalau orang itu pikirannya dunia, keuntungan dunia, nanti keliru, dari kecewa nanti satu saat. Begitu malaikat Israel datang, dipindahkan ke akhirat, dia kecewa. Ternyata nggak ada apa-apanya. Yang kita anggap barang-barang penting, yang sekarang itu didengung-dengungkan di mana-mana, barang penting. Apa barang penting? Ekonomi, politik, harta, kesehatan.
Kuwi ya penting ya bener. Tapi bayangno nek wis teko akhirat iki ya penting gak kira-kira? Teknologi itu penting. Iya, penting. Tapi bayangkan kalau kamu sudah di padang mahsyar sana, perlu teknologi apa tidak? Yang diperlukan di sana itu hubungan yang baik kepada Allah, itu yang dipentingkan. Yang lain nggak ada manfaatnya. Raja-raja yang besar-besar di dunia nanti di padang mahsyar itu dikecilkan dirinya oleh Allah, kecil sampai seperti semut itu loh, diinjek-injek sama orang di padang mahsyar itu. Orang dulu orang di dunia orang besar, sekarang orang kecil. Assalamualaikum. Diangkat kepalanya. Sunahnya ngaji itu diangkat kepalanya. Kalau sunahnya sujud, kepalanya taruh bawah. Di sunah itu harus tahu menempatkannya itu. Kalau waktu ngaji kok kepalanya di bawah, itu tidak sunnah, itu bid'ah itu namanya. Bahaya itu. Ini kalau kejungkel bagaimana? Jadi malaikat Allah Ta'ala fikir akhirat. Ya, sekarang ini kita duduk di sini untuk mikir akhirat kita, mikir akhiratnya anak-anak kita, mikir akhiratnya umat ini. Yang mikir dunia itu sudah banyak sebenarnya kan. Yang mikir dunianya umat itu sudah banyak. Yang mikirkan kesehatannya umat, puskesmas, rumah sakit, dokter banyak sudah. Yang mikirkan makanannya umat, petani, peternak, sudah banyak ya. Yang mikirkan rumahnya umat juga sudah banyak. Yang mereka mikirkan dunianya umat pokoknya sudah banyak. Tapi yang mikirkan akhirat kita dan akhirnya umat ini sedikit. Padahal akhirat itu selama-lamanya. Dunia ini paling 60 tahun, 70 tahun saja. Walaupun orang yang paling sehat pun 60 tahun, 70 tahun. Orang yang mengingkis itu paling 60 tahun, 70 tahun. Umurnya umat ini 60 tahun, 70 tahun rata-rata. Naik tidak akan, maunya 100 tahun ada, tapi nggak banyak itu. Kamu cari umur 100 tahun, orang yang umur 100 tahun di Temboro ini jarang ya. Paling 60 70 sudah amblas. 60-70 itu kalau dihitung mulai lahir. Kalau dihitung mulai sekarang sudah 50 kok. Bentar lagi. Itu kalau normal. Nah, kalau Allah kehendaki lebih cepat, bisa saja. Ini anak-anak muda ini sudah kelihatan. Yang ngantuk-ngantuk itu biasanya cepat mati. Masa Pak? Tunggu aja. Nanti kan cepat mati. Maka jangan sekali-kali ngantuk ngaji. Takut mati? Orang iman tuh nggak takut mati. Mati itu apa tuh? Mati itu mau berjumpa dengan Allah. Mati itu mau berjumpa dengan Rasulullah. Mati itu mau masuk surga. Kok takut? Ini berarti keliru nih. Nggak usah takut mati. Kalau ada orang bilang, kamu sebentar lagi mau mati, alhamdulillah, itu yang saya tunggu-tunggu Pak. Itu alhamdulillahnya dari hati apa dari mulut ini? Allah. Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mau wafat, dikasih tahu sama Rasulullah, Fatimah, di antara keluarga saya ini yang paling pertama kali nyusul saya mati kamu. Yang tadinya Fatimah ini nangis, dapat berita bahwa dia keluarganya Rasulullah yang pertama kali akan mati menyusul Rasulullah, lu langsung tertawa semuanya. Alhamdulillah.
Ini kalau orang imannya benar itu. Nah berarti saya ini nggak benar, betul, betul nggak benar memang. Kalau orang itu imannya itu betul itu seneng, itu mati itu seneng. Loh saya ini ingin hidup ini mau tobat dulu. Lah iya, waktu itu bagus kalau begitu. Kalau mau tobat dulu sekarang keluar 4 bulan. Insyaallah. Kalau nggak keluar 4 bulan itu kadang-kadang bohong aja. Katanya mau tobat pulang nonton TV, tobat apa ya? Mau tobat kok tertawa-tertawa. Tobat gombal itu namanya. Tobat itu nangis. Kamu itu mau ke akhirat, dosanya banyak, menghadapi masalah banyak kok bisa tertawa. Ini bahaya ini. Bukan kamu, saya juga. Nah kita ini sama-sama tobat, insyaallah malaikat. Nah tobat sebaik-baiknya, nah, itu seperti ceritanya orang yang sudah membunuh orang 100 orang itu cerita Nabi. Tanya sama ulama pada zamannya, bagaimana saya ini tobat ini boleh apa tidak? Oh boleh, tapi pakai syarat. Kamu harus tinggalkan suasana kamu yang buruk itu, pindah ke suasana yang baik. Kalau kamu tetap di suasana kamu yang buruk, oh nggak akan bisa tobat kamu. Nah kita ini semula kan begitu juga. Suasana rumah kita, suasana kampung kita, suasana dunia ini suasana lalai. Suasana nggak mikir akhirat, nggak mikir hubungan kepada Allah. Yang dipikirkan hubungan pada manusia, pada makhluk, pada ini, pada itu. Nggak mikir akhirat. Nah ini kalau kita dalam suasana sekarang ini susah untuk tobat, itu susah. Maka kita tinggalkan suasana untuk sementara. Tobat 4 bulan. Insyaallah malaikat. Dan dalam setiap kehidupan kita ini malaikat kita bawa keyakinan kepada para malaikat. Bahwa kanan kiri kita ini penuh dengan para malaikat dengan macam-macam tugas. Di antara tugasnya mencatat amal kita, mencatat ucapan-ucapan kita. Di semua ucapan kita, semua amal kita, besar kecil, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Semua amalan kita, semua ucapan kita dicatat oleh malaikat, dan nanti di padang mahsyar catatannya itu akan diserahkan sama kita. Iqra kitabak, baca kamu ini catatan amal kamu sendiri. Kita akan kita baca. Kalau amalannya baik, itu dikasih catatan di tangan kanan. Kalau amalannya buruk, kasih catatan tangan kiri atau di belakang. Di situ ditulis semua. Kamu datang ke masjid ngaji ditulis. Ngantuknya juga ditulis. Semua lirian-liriannya yang baik, lirian yang buruk, semua ditulis. Masya Allah. Sehingga orang-orang di padang mahsyar terkejut. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aneh ini catatan ini. Barang besar, barang kecil-kecil pun tulis semua di sini. Coba malaikat Allah. Ini kalau orang itu punya keyakinan pada para malaikat, akhirnya malu. Mau berbuat seenaknya, mau berkata seenaknya. Dia akan menjadi orang yang bersih, yang lurus. Dan kemudian malaikat dalam setiap kehidupan kita bawa rukun iman yang ke-6. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu bagaimana? Segala yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak usah khawatir apa yang akan terjadi. Semua sudah ditulis oleh Allah. Yang penting yang kita pikirkan sekarang ini bagaimana kita taat sama Allah. Sudah itu aja. Apa yang akan terjadi bukan urusan kita. Semua sudah ditulis oleh Allah. Mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin, sudah ditulis semua oleh Allah. Mati kamu di mana, bagaimana caranya,
mati diranjang apa dipelindes sepur, sudah ditulis oleh Allah SWT. Nggak usah mikir itu. Yang kamu pikirkan sekarang bagaimana saya taat kepada Allah, dapat ridho Allah, masuk surga Allah, itu aja. Insyaallah malaikat. Untuk itu semulaikan kita perlu usaha supaya iman ini betul-betul mancep dalam hati. Kita perlu usaha. Memang dunia ini Allah jadikan tempat usaha. Dunia ya perlu usaha, iman ini perlu usaha juga. Usaha dunia kita sudah banyak waktu, banyak pikir, banyak harta kita gunakan untuk mikir kebaikan dunia kita. Sekarang ini waktunya kita mikir akhirat kita. Di dunia saya sudah punya rumah, sudah punya ini. Di akhirat ini saya ini sudah ada rumah belum ini saya ini. Saya punya hubungan baik dengan fulan, dengan ini, Masya Allah. Saya ini orang teladan di masyarakat saya. Tapi saya ini punya hubungan baik dengan Allah dan Rasulnya apa enggak saya ini? Nah sekarang kita renungi. Semua sudah saya siapkan. 5 tahun lagi saya mau mantu, 2 tahun lagi mau nyunat nih, 10 tahun lagi mau tamat sarjana, tamat SMA. Sekian tahun lagi saya mau bikin rumah, sekian nih mau ini. Sudah saya siapkan belum? Kapan saya mati saya itu? Semua orang mau mati, sudah ada persiapan mati belum? Bagaimana saya itu mati dalam ridho Allah atau tidak? Saya itu mau mati di masjid atau mati di pasar? Mati dalam iman atau tidak? Nah, ini kita renungi sekarang malaikat. Insyaallah malaikat. Untuk supaya pembicaraan ini tidak hanya pembicaraan tapi menjadi sungguhan, maka kita bangkit menyiapkan waktu. Langkah pertama 4 bulan malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan, bismillah, silahkan berdiri ke selatan. Monggo Pak. Yang mau 4 bulan silakan. Yang niatnya 40 hari sekarang dirubah jadi 4 bulan. Monggo nyaten. Masyaallah. Kalau kita 4 bulan merasa untuk orang lain, maka jadi berat malaikat. Kalau 4 bulan ini kita rasakan, kita pahami, ini 4 bulan untuk saya sendiri, untuk akhirat saya sendiri, untuk bangun kubur saya sendiri, untuk persiapan padang mahsyar saya sendiri, persiapan sirat saya sendiri, mempersiapkan akhirat saya sendiri. Nah, untuk dirinya sendiri kok iman itu loh gimana? Kalau kita merasa untuk orang lain jadi berat amalannya. Kalau untuk diri sendiri, sumbang masjid untuk orang lain, perasaan kita, maka 50.000 udah saya sudah nyumbang 50.000. Nah, tapi kalau rumah 50 juta, baru 50 juta masih kurang ini saya. Nah, karena perasaannya untuk dirinya sendiri. Padahal bangun masjid itu untuk dirinya sendiri. Barang saya bangun masjid, Allah akan bangun rumah di surga. Nah, kok bangun masjid malah 50.000, bangun rumah 50 juta, gimana itu? Ini kita ini pikirannya sudah kualik-kualik, gak karu-karuan. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nah, bagaimana sebenarnya kan? Kalau ada orang pakai pakaian kualik, celana ditaruh di atas, bajunya ditaruh di bawah, bagaimana? Oh, ini orang gila yang perlu dibawa ke Solo. Berapa bulan? Oh, paling sedikit 4 bulan baru sembuh orang begini. Nah, kita ini seperti itu semua kan. Akhirat yang besar dikecilkan. Akhirat nanti aja. Dunia yang kecil kita besar. Oh, penting dunia ini. Nah, kita ini sudah kualik, celananya ditaruh di atas, bajunya taruh di bawah.
Jalan pakai tangan, kakinya di atas. Ini kalau nggak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit iman, bahaya ini sampaikan. Monggo, jadikan yang 40 hari juga, bismillah. 40 hari. 40 hari, bismillah, monggo. Sekarang dosa dinten jumeneng itu. Monggo. 4 bulan, 40 hari, monggo, bismillah. Langkung cepat, langkung sae, monggo. Monggo. Taqabbalallah. Sekarang dosa dinten, monggo. Langkung cepat, langkung sae, masyaallah, taqabbalallah. Khairul birri ajaluh. Kesainan itu paling cepat, paling sae, monggo. Taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Insyaallah sedaya atau nggih. Sing kurang 40 dino, monggo. Kurang 40 hari, berdiri juga. Yang mau keluar kurang 40 hari, berapa aja? 10 hari, seminggu, monggo. Kangge kepentingane awake dhewe, gitu. Kudu dipahami agama ya kepentingane awake dhewe, dandani hubungane kalih Gusti Allah. Nyiapne kuburane dhewe, nyiapne akhirate dhewe. Ngene dipahami kepentingane dhewe enteng iku agama niku. Malah 4 wulan niku kaget. Apa to akhirat 4 wulan aku 4 tahun siap. Lah urusan dunya 40 tahun lho aku siap. Macul 40 tahun. Karena golek dunia ya aku siap. Akhirat kok 4 wulan iki apa to kuwi? Moh 4 wulan, 4 tahun aku. Nggih pun, 4 tahun kenging diawiti 4 wulan riyen. Insyaallah kita sedaya niat Bang nggih. Lajeng sinten niku kalih minggu kepengker kan enten jur nggih. Enten kathah jamaah-jamaah sing bergerak. Enten mahalah jenengan, enten masjid jenengan, enten kampung jenengan. Jenengan nusroh, jenenge wangi jamaah niku. Insyaallah Bang nggih. Ki para sahabat niku nek mboten medal nginge wangi wong-wong sing metu. Bantu wong sing metu niku ben tambah semangat. Lan ugi jenengan pikiraken keluargane dimusyawarahne teng masjide, lajeng jenengan kalih istrine ziarah teng keluargane tiang-tiang sing sami medal. Istrine kan mlebet teng griya sampean aja mlebu omah. Nggri Jawi mawon. Istrine kan mlebet teng griya mbeto gula 1 kilo, ndok 1 kilo, gedang 1 tundun gitu. Man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa fi ahlihi fi khairin faqad ghaza. Dawuhnya Nabi sapa wonge sing bantu wong sing berjuang oleh ganjarane berjuang, sapa wong sing ngopeni keluargane sing berjuang oleh ganjarane berjuang. Bisa malah gembosi wong metu anake ra diopeni, ya kowe kuwi bagiane. Kowe ora gelem metu, ora gelem ngopeni sisan. Engko ya wong iki gotong royong ngono nyapa to? Kok senengane jegal-jegalan. Sing metu, ya sing metu aku sing ngopeni anake, aku berase, aku gulone.
aku tempene, aku tahune. Lah aku jenenge gotong royong mlebu swarga nek ngono kuwi. Nek metu ala keluarga ra diopae ini metu ae. Lah iki metu ora, ngopeni keluargane ya ora, wis dadi manusa apa to iki jane. Gitu. Wong Islam kon gotong royong wa ta'awanu. Gotong royong ngono lho. Aja jigal-jigalan. Nek ning kelemahan ayo padha dibantu. Nek ning kesusahan ayo padha dipikirne. Paling sithike ben bakto salat didongakne. Tahajud didongakne, wacane Yasin. Ben Allah nggampilne sedaya urusane umat Islam. Insyaallah Bang nggih. Pun saniki kempal kalih halakoe kiambak-kiambak kados ini biasane mikirne terus pundi minggu niki saged sak terusé saged dalake jamaah saya kadae. Lan niki tanggal 16 tanggal 16 Allahumma sholli ala Muhammad. Tanggal 16 niki lari-lari SMA niku prei ya. Makanya jenengan pikiraken terus pundi tanggal 16 niki lari-lari SMA niku saged medal 3 dina. Sehingga mungkin lari-lari niku mboten kena banjire kerusakan enten jagat niki. Umo kena banjir iso nglengi. Wis panggonan ning sekolahan, ra ning agama, ngono. Jarene iki pendidikan tiba malah rusak ra karuan. Nah, piye carane apa diumbar ae? Carane niku perayaan niki ditokne. Nek perayaan niki seminggu, nah niki ditokne 3 dina mawon, liyane ben nggo amalan teng griyane. Insyaallah Bang nggih. Terus malam Selasa niki enten jur pelajar enten mriki. Mangke pelajar-pelajar niku dinanterne yen sewakne kol, sewakne truk, goncengne sepeda motor, jak mriki terus jak metu 3 dina. Insyaallah. Pun saniki kempal kali kalau kaya kiambak-kiambak subhanallah hamdi. Pun saniki kempal kali kalau kaya kiambak-kiambak subhanallah hamdi.